warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Untak Muda dan Sobat Kuliner Pasar Wit-Witan Merdeka. Senang sekali saya Dinda bisa menyapa Anda dalam acara Untak Banyuwangi Jalan-Jalan, ngobrolin untak di Pasar Wit-Witan. Talkshow santai pagi ini bisa disimak dan dinikmati Sobat Kuliner Pasar Wit-Witan sambil kulineran dengan suasana dikelilingi pohon di sekitar kita. Pagi ini kita live langsung dari Pasar Wit-Witan, pasar wisata kuliner tradisional yang penuh warna dan ceria. Jangan kemana-mana, karena selama 2,5 jam ke depan kita bakal ngobrol seru bareng para dekan, dosen, mahasiswa, sampai mak lampir. Yuk kita mulai sesi pertama. Kita kembali lagi dalam live talk show dari Pasar Wit-Witan dalam acara Untak Banyuwangi Jalan-Jalan, ngobrolin untak di Pasar Wit-Witan. Berikutnya, kita sambut Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Untak Banyuwangi, Bapak Dr. Dian Arif Pradana, MPD. Baik, selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, luar biasa di tengah keramaian di Pasar Wit-Witan di Singonjuru ini ya. Banyak pengunjung, juga banyak dihadiri oleh teman-teman, dosen, mahasiswa, serta dari PLPMP, terkhusus saat ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, nah tentunya obrolan pada pagi ini tentu sangat ditunggu-tunggu, di mana Fakultas FKIP ini punya 3 program studi keren, diantaranya pendidikan biologi, pendidikan sejarah, dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, Bapak, di sini saya punya pertanyaan yang sangat seru nih buat nanti kita ulik. Silakan. Baik, pertanyaannya, FKIP dikenal sebagai fakultas yang mencetak calon guru di masa depan. Tapi di tengah era digital dan perubahan zaman, seperti apa peran FKIP Untak dalam menyiapkan didik masa depan? Oke, betul. Terima kasih. Betul, kami ya dari Universitas 11 Agustus 1945 Banyuwangi atau Untak Banyuwangi, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau biasa dikenal dengan FKIP, dengan 3 program studi unggulan kami, yaitu program studi pendidikan sejarah, kemudian kedua program studi pendidikan biologi, dan yang ketiga adalah program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mana akreditasi yang telah diakui oleh lembaga eksternal bahwa akreditasi di program studi di bawah naungan FKIP Untak Banyuwangi terakreditasi baik sekali. Jadi kiranya menjadi pilihan yang baik dan pilihan yang tepat yang memberikan alternatif pendidikan bagi siswa yang sudah lulus tahun ini maupun lulus tahun-tahun sebelumnya untuk melanjutkan studi lanjut, melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang S1 di FKIP Untak Banyuwangi. Nah, lalu apa sih yang kami lakukan untuk mempersiapkan seseorang mahasiswa yang telah masuk maupun yang akan masuk? Nah, perlu kami sampaikan. Nah, menariknya di sini, kurikulum yang kami susun saat ini di FKIP Untak Banyuwangi, kita mulai tahun 2020 sudah melaksanakan kurikulum MPKM, di mana dari rangkaian kurikulum MPKM yang sudah kami rancang itu
ada bentuk-bentuk kegiatan di dalam maupun di luar kampus, bisa lintas perguruan tinggi, kemudian di dunia usaha maupun di dunia industri. Nah, selain itu, mahasiswa calon guru dari ketiga program studi ini dibimbing langsung oleh dosen-dosen dari guru besar, kemudian dari jenjang pendidikan doktor maupun juga jenjang pendidikan magister, yang kesemuanya sudah terkualifikasi dan juga memiliki sertifikasi untuk mengajar di 3 program studi. Nah, lalu apa yang menjadi keunggulan yang bisa kami sampaikan adalah di masing-masing kurikulum selain mengajarkan tentang konten, nah kami mengintegrasikan teknologi, di mana konten kemudian teknologi itu diintegrasikan dengan konsep namanya TPEC. TPEC bagaimana teknologi, kemudian konten, kemudian itu dijadikan satu, diintegrasikan untuk membekali mahasiswa selain mengajar sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, sesuai dengan bidang studi masing-masing yang bisa diajarkan mereka nantinya ketika lulus, baik di pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, baik di pendidikan formal maupun sekolah non formal, itu juga diberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan tentang penggunaan teknologi. Maka jangan sampai, dari harapan kami adalah apa-apa yang menjadi wawasan, menjadi keterampilan sendiri dari siswa yang sudah melek teknologi itu bisa difasilitasi, bisa dimanfaatkan sebagai cara belajar mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan cara belajar itu adalah bagaimana integrasi teknologi dalam bentuk modul digital, dalam bentuk gamifikasi, dalam bentuk e-learning. Dan kami full di FKIP itu full menyelenggarakan pembelajaran digital dengan sistem online menggunakan platform yang telah dikembangkan, kemudian disusun, dirancang dan diimplementasikan untuk menunjang pembelajaran yang tujuannya kembali lagi pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang efektif dan juga pembelajaran yang efisien. Sehingga harapannya di akhir mahasiswa yang telah belajar di FKIP Untak Banyuwangi dengan 3 profil lulusan dari masing-masing program studi itu bisa tercapai. Karena di mahasiswa di calon keguruan memang dididik yang pertama itu memang betul menjadi seorang pendidik, baik pendidik di pendidikan bahasa Inggris, pendidik di bidang program studi biologi, dan juga pendidik di program studi pendidikan sejarah. Nah, tetapi selain itu, profil yang kami rencanakan itu selain menjadi pendidik, yang kedua adalah menjadi seorang praktisi, bisa interpreter, kemudian pemandu, kemudian pengelola wisata. Karena ada mata kuliah yang kami rancang khusus, yang itu tidak khusus yang menjadi ciri FKIP maupun ciri dari Untak. Misalkan tentang konten kreator in EFL teaching, kemudian yang kedua tentang sejarah kuliner, kemudian yang ketiga tentang keterampilan pengetahuan seperti membuat batik ekoprint, kemudian pengolahan dari limbah. Tentunya itu menjadi tawaran kepada mahasiswa yang tergabung di FKIP Untak Banyuwangi, sehingga potensi mereka itu bisa dikembangkan baik dari aspek pengetahuan, aspek sikap maupun dari aspek keterampilan. Dan yang ketiga itu adalah yang tadi pertama kan menjadi pendidik, yang kedua tadi menjadi praktisi, dan yang ketiga itu menjadi seorang seorang edutechpreneurship yang itu membekali mahasiswa setelah lulus nanti sehingga lengkap, bisa menjadi seorang sesuai dengan bidang ilmunya atau juga sebagai seseorang yang dibekali dengan dasar-dasar maupun implementasi kewirausahaan. Begitu. Wah, keren sekali teman-teman. Nah, Bapak, berarti FKIP Untak ini sudah sangat siap ya untuk menyiapkan pendidik masa depan dari argumen-argumen Bapak yang disampaikan barusan. Bapak,
Selanjutnya, menurut Bapak Dian sendiri nih, apa tantangan terbesar dunia pendidikan hari ini dan bagaimana FKIP hadir sebagai bagian dari solusi? Oke, baik. Memang tantangan pendidikan dari waktu ke waktu itu berbeda-beda. Yang saat lalu tantangannya adalah minimnya akses teknologi. Tetapi kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana penggunaan robot atau biasa dikenal dengan penggunaan artificial intelligence. Saya kira itu bukan menjadi tantangan. Kami meyakini di FKIP Untek Banyuwangi AI itu bukan sebagai sebuah hambatan, tetapi kami pola dengan model-model pembelajaran tertentu yang telah kami sosialisasikan, kemudian rekomendasikan kepada para dosen untuk dilakukan, yaitu bagaimana manusia itu bisa bersanding dengan teknologi. Artinya teknologi dengan berbagai macam jenis, berbagai macam fitur, berbagai macam kategori itu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tetapi, nah ini catatannya, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengorganisasi kegiatan belajar itu supaya teknologi itu tidak memendam, tidak justru malah menurunkan potensi bagaimana literasi membaca, bagaimana literasi digital, bagaimana bentuk-bentuk literasi logik ataupun juga literasi yang lain itu justru malah terkubur. Nah, harapan dari kami kalau tadi dicontohkan adalah sebuah teknologi robot, maka hal itu bisa seiring sejalan dengan perkembangan saat ini yang bisa digunakan sebagai sebuah platform belajar. Karena mau tidak mau siapapun, saya meyakini di handphonenya siapapun pasti ada yang namanya artificial intelligence. Pasti juga di mbaknya juga ada yang namanya Google Maps gitu. Nah, itu juga pasti ada. Jadi itu adalah hal-hal yang kita manfaatkan sehari-hari gitu loh, mau tidak mau, suka tidak suka itu hadir di tengah-tengah kita, hadir di sekeliling kita, sehingga apa-apa yang menjadi perkembangan saat ini itu harus bisa dimanfaatkan. Nah, selain tantangan itu, maka program-program yang lain yang kami sinergikan dengan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas, dari DPM, dari BEM maupun dari HMP, selain juga UKM, unit kegiatan mahasiswa, baik dari UKM penalaran, UKM kesenian, UKM olahraga, serta juga UKM jenis-jenis yang lain, kami bekerja sama dengan BEM dengan BEM dan juga DPM maupun HMP dari masing-masing program studi untuk membuat sebuah rancangan paket belajar. Paket belajar dimaksud selain mempelajari mereka tentang bagaimana misalkan bidang studi tentang biologi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan sejarah, bagaimana integrasi dari mata kuliah English for Travel, bagaimana integrasi tentang English for Tour Guide, bagaimana sejarah lokal, bagaimana sejarah kuliner, bagaimana tentang pemanfaatan tumbuhan dan segala bentuknya itu digunakan sebagai sebuah sumber belajar dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengetahuan, bentuk-bentuk keterampilan yang diberikan selain untuk mencapai yang tadi di awal adalah sebagai seorang pendidik. Karena mau tidak mau mahasiswa di program studi pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu membentuk sebagai seorang calon guru. Demikian. Bapak, nah selain di era perkembangan zaman saat ini, selain jadi guru, apakah lulusan FKIP punya peluang karir di bidang lain? Misalnya nih, di industri kreatif, pelatihan, atau di dunia wirausaha pendidikan? Oke, betul, good. Nah, landasan kami
landasan FKIP mengelola kegiatan belajar itu adalah kurikulum. Di kurikulum di 3 program studi kami itu yang pertama menjadi seorang pendidik, yang kedua menjadi seorang praktisi, kemudian yang ketiga menjadi seorang edutechpreneurship. Nah, lengkap ini tiga-tiganya. Jadi dari satu tadi juga dijelaskan di awal bahwa seorang pendidik dari masing-masing bidang studi, baik bidang studi pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah pendidikan biologi. Nah, semuanya diakui oleh lembaga akreditasi kependidikan pada kategori peringkat baik sekali. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua tentang bagaimana praktisi dari 3 bidang studi tadi itu. Dan yang ketiga adalah edutechnopreneurship yang tadi dijelaskan banyak di awal bahwa masing-masing dari program studi diberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan untuk mengelola sumber belajar, untuk mengelola kegiatan-kegiatan di masing-masing mata kuliah dijadikan sebagai sebuah produk. Harapannya apa? Memberi nilai tambah kepada mahasiswa maupun kepada alumni. Karena kalau bisa dikatakan ketika saat ini FKIP itu juga yang bekerja sama dengan atas pengelolaan dari Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat. Nah, itu juga sedang menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN. KKN menjadi mata kuliah wajib di Untak Banyuwangi, yang mana mahasiswa dari FKIP di situ berkontribusi selain mengajar, itu juga memberikan keterampilan-keterampilan kepada PKK, keterampilan kepada sekolah, pusat sumber belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat untuk apa? Untuk misalkan mengelola limbah atau bahasanya itu jelantah gitu ya, sebagai olahan-olahan lilin, kemudian digunakan juga sebagai batik ekoprint, kemudian juga untuk mereka membuat e-book, membuat video pembelajaran dari masing-masing 3 bidang studi. Menariknya adalah dari mereka berkolaborasi. Misalkan pergi ke suatu tempat untuk skill linguistiknya bekerja sama dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, kemudian untuk konten misalkan tentang bahas sejarah lokal, bahas sejarah di salah satu desa atau salah satu wilayah, itu juga dilakukan oleh mahasiswa dari program studi pendidikan sejarah. Lalu nanti dari program studi pendidikan biologinya itu menggali dari aspek-aspek tumbuhan serta keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan itu. Maksud dari penyampaian ini adalah apa? Kita membiasakan gotong royong. Jadi ada sebuah bukan masalah, kami memandangnya itu adalah peluang yang kami maksud peluang apa? Karena masyarakat harus tahu ternyata masih banyak belum diungkap, belum diungkap, dan kami mengapresiasi juga untuk kegiatan hari ini seperti ini, banyak masyarakat yang hadir, banyak masyarakat yang terlibat. Tadi saya ngobrol beberapa tempat itu ternyata pengunjung tamu itu juga masih baru pertama kali ke sini. Taunya dari mana? Ya dari publikasi, dari sosial media, dari bentuk-bentuk yang lain. Nah, itu maksud dari kami tadi, selain gotong royong untuk geruduk begitu ya, untuk gotong royong. Nah, ini adalah salah satu cara bagi kami untuk mempromosikan, bagi kami untuk mengenalkan, cara bagi kami untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan juga masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya untuk sebagai pilihan belajar mereka setelah melanjutkan di SMA, SMK atau juga sederajat begitu. Dan di FKIP mungkin tadi di beberapa yang awal saya sampaikan ya, jalur-jalur masuknya beragam.
jalur masuknya beragam. Jalur masuknya beragam, kemudian biaya yang harus diberikan itu bisa dicicil sampai 5 kali. Bisa dicicil sampai 5 kali dengan beberapa kategori pula. Nah, tentunya mumpung ini masih ada di gelombang ketiga begitu, silahkan untuk berkunjung di FKIP Untak Banyuwangi dan nikmati keseruan belajar bersama FKIP Untak Banyuwangi. Keren sekali teman-teman. Dari apa yang Bapak Dian sampaikan barusan, tentunya FKIP cocok menjadi salah satu solusi untuk teman-teman di masa depan. Bapak, sebagai penutup dalam sesi pagi hari ini, boleh disampaikan pesan singkat untuk para mahasiswa baru yang sudah memilih FKIP sebagai rumah belajarnya, dan mungkin juga untuk yang masih ragu-ragu nih memilih kuliah di dunia pendidikan. Baik, saya sampaikan terima kasih dan juga selamat bergabung dengan di FKIP Untak Banyuwangi kepada siswa, kepada calon mahasiswa yang sudah bergabung dan sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa maupun sebagai mahasiswa di FKIP Untak Banyuwangi. Nah, lalu untuk calon yang mahasiswa yang telah lulus dan akan melanjutkan studi lanjut, Banyuwangi punya Untak Banyuwangi, Untak Banyuwangi punya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena langkah berani harus dimulai segera dengan semangat yang luar biasa. Setiap tempat menyimpan cerita. Di kampus ini, sejarahmu bisa tercipta. Setiap hari, kita menulis sejarah baru, termasuk kamu yang sedang menentukan masa depan. Ini adalah kesempatan untuk memilih tempat yang akan merubah cara berpikirmu dan mengubah masa depanmu. Sekampus yuk! Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena langkah berani harus dimulai segera dengan semangat yang luar biasa. Setiap tempat menyimpan cerita. Di kampus ini, sejarahmu bisa tercipta. Setiap hari, kita menulis sejarah baru, termasuk kamu yang sedang menentukan masa depan. Ini adalah kesempatan untuk memilih tempat yang akan merubah cara berpikirmu dan mengubah masa depanmu. Sekampus yuk! Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena langkah berani harus dimulai segera dengan semangat yang luar biasa. Setiap tempat menyimpan cerita. Di kampus ini, sejarahmu bisa tercipta. Setiap hari, kita menulis sejarah baru, termasuk kamu yang sedang menentukan. Kita kembali lagi dalam live talk show dari Pasar Wit-Witan dalam acara Untak Banyuwangi Jalan-Jalan, ngobrolin untak di Pasar Wit-Witan. Berikutnya,
kita sambut Bapak Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Untak Banyuwangi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik ya, di pagi ini cerah, semangat sekali di Pasar Wit-Witan ini kita bergabung bersama. Baik Bapak, sebelum kita berbincang-bincang nih, boleh diperkenalkan dulu Bapak? Ya. Ya, saya nama lengkapnya Chandra Hermawan. Kebetulan di Untak Banyuwangi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan begitu, dan kebetulan juga diamanati sebagai Wakil Dekan FKIP Untak Banyuwangi. Wah, keren sekali Bapak Chandra. Betul. Bapak, sebelum kita masuk dalam obrolan ini, ada hal yang ingin saya tanyakan nih pada Bapak Chandra. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sendiri, prodi apa Pak yang paling diminati dari teman-teman sekalian? Oke, kalau prodi yang paling diminati, saya melihat bahwasanya di FKIP itu ada 3 prodi. Ada pendidikan biologi, ada pendidikan bahasa Inggris, dan ada pendidikan sejarah. Sebenarnya jika saya melihat di FKIP itu antara ketiga prodi itu semua itu memiliki peminatan yang merata begitu ya. Nah, jika boleh saya mengatakan peminatan itu kan mahasiswa melihat daripada keunggulan dari masing-masing prodi. Nah, jadi di prodi di FKIP itu memiliki spesifikasinya masing-masing. Misalkan contoh di prodi bahasa Inggris itu memiliki spesifikasi terkait dengan selain menjadi guru begitu ya, itu bisa menjadi seorang pramuwisata tentu di bidang bahasa Inggris karena memang memiliki profil spesifik. Selain menjadi guru itu ada tambahan-tambahan khusus begitu, bisa menjadi seorang pramuwisata karena kita tahu sendiri di Banyuwangi itu kan memang pariwisata sedang ini ya, sedang in dan sedang dikenal banyak kalangan luas begitu. Lagi contohnya misalkan di prodi sejarah gitu. Prodi sejarah pun itu juga memiliki kekhasan begitu. Kekhasan yang memang itu mungkin dimiliki oleh prodi sejarah di Banyuwangi ini saja, di Untak Banyuwangi. Selain menjadi guru di prodi sejarah ini juga bisa menjadi bukan hanya menjadi guru namun memiliki keunggulan spesifik. Di sini itu mempelajari hal-hal yang memang khas dari Banyuwangi. Misalkan di sini mempelajari tentang sejarah kuliner Banyuwangi, sehingga mereka nanti bisa menjadi pramuwisata terkait misalkan semacam tempat-tempat wisata yang bersejarah di Banyuwangi. Bahkan di dalam sejarah sendiri juga bisa memberikan output bahwasanya mahasiswa itu bisa mengembangkan pembelajaran berbasis AI begitu. Nah, toh juga di sini misalkan prodi biologi misalkan. Nah, di biologi itu sendiri memiliki kekhasan yang sangat unik begitu, sehingga ini bisa menarik minat mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Kenapa memilih biologi? Nah, misalkan di biologi itu selain menjadi guru, nah kita tahunya kan misalkan di pendidikan itu selalu menjadi guru begitu ya. Nah, sekarang kita mengembangkan misalkan di biologi itu memiliki kekhasan, selain menjadi guru, mereka memiliki kemampuan-kemampuan di luar keguruan yang memang itu spesifik nanti bisa diaplikasikan di masyarakat. Mereka bisa apakah berwirausaha, apakah mereka nanti bisa mengembangkan hal-hal yang sangat menarik. Contoh misalkan, mereka bisa di biologi nanti ketika lulus, mereka akan bisa membuat batik misalkan. Nah, batik itu bukan batik yang umum seperti itu, tapi kerajinan-kerajinan batik yang memang itu disinergikan dengan biologi. Kenapa bisa? Mereka akan diajarkan membatik menggunakan tanaman-tanaman di lingkungan mereka. Nah, sehingga mereka selain bisa menjadi guru, mereka juga bisa memiliki kekhasan membatik melalui tanaman-tanaman khas. Selain itu mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan wirausaha di bidang biologi. Nah, mungkin orang-orang belum tahu atau masyarakat khalayak belum tahu, kita juga mengenalkan bahwa ketika mereka masuk biologi, mereka akan bisa melihat potensi-potensi di lingkungan sekitarnya. Kira-kira tanaman apa yang bisa dijadikan sebagai untuk diusahakan, untuk dijadikan wirausaha. Sehingga mereka bisa melihat, oh tanaman ini bisa diwirausahakan menjadi apa, oh tanaman ini bisa berpotensi menjadi apa, dan seterusnya. Nah, itulah kekhasan, sehingga kalau saya melihat tadi peminatannya apa, peminatannya memang merata. Namun di sini kita bisa menjelaskan bahwa setiap produk itu memiliki kekhasan masing-masing yang itu sangat unik dan mungkin nanti bisa menjadi peminatan untuk mahasiswa yang akan masuk ke FKIP begitu. Sangat keren sekali ya teman-teman. Nah, tentunya dari pernyataan Bapak Chandra yang dikemukakan, tentunya dapat mencetak alumni-alumni yang mumpuni juga Bapak. Nah, pertanyaannya, alumni-alumni yang saat ini bekerja telah tersebar di mana saja Bapak? Ya, jadi kalau misalkan kita membicarakan alumni,
seperti yang saya jelaskan tadi, profil lulusan dari prodi-prodi di Untak Banyuwangi khususnya FKIP itu sangat menarik ya. Selain menjadi guru, ya memang secara umum alumni di FKIP Untak Banyuwangi itu tersebar tidak hanya di Banyuwangi, bahkan di luar Kabupaten Banyuwangi juga. Contoh misalkan, selain menjadi guru-guru di lingkungan Banyuwangi, banyak yang menjadi PNS, juga banyak yang menjadi dosen begitu. Banyak yang studi lanjut, ada yang menjadi dosen di Jember, ada yang menjadi PNS di Situbondo dan seterusnya. Nah, selain itu, alumni pendidikan di FKIP itu bukan hanya menjadi guru, ada yang di instansi-instansi pemerintah, di lingkungan Dinas Banyuwangi ada yang di tempat-tempat misalkan perusahaan-perusahaan di luar pendidikan itu juga banyak, misalkan di tempat-tempat wirausaha itu juga banyak, mereka membuka usaha sendiri juga banyak, sehingga alumni-alumni di Untak Banyuwangi ini FKIP itu tersebar di setiap elemen gitu ya. Karena memang tadi itu FKIP di Untak Banyuwangi itu tidak hanya memberikan tawaran menjadi guru, tapi memberikan tawaran-tawaran kepada pekerjaan-pekerjaan atau misalkan profesi di luar elemen guru. Begitu kira-kira. Nah, tentunya FKIP gak usah diragukan lagi menjadi solusi teman-teman di masa depan. Baik Bapak, pesan untuk calon mahasiswa yang ingin daftar ke FKIP Untak Banyuwangi sendiri gimana nih? Ya, baik. Jadi untuk pesan kepada calon mahasiswa atau camaba yang ingin masuk ke FKIP adalah jangan ragu masuk ke FKIP Untak Banyuwangi. Di situ ada 3 prodi, pendidikan sejarah, pendidikan biologi, dan pendidikan bahasa Inggris. Nah, di FKIP pendidikan di Untak Banyuwangi tidak hanya menawarkan profesi menjadi seorang pendidik, tidak hanya menjadi seorang guru, melainkan memiliki potensi-potensi di luar guru. Sejarah bisa menjadi pramu wisata di bidang sejarah, bisa menjadi pengembang bahan ajar berbasis AI, bahasa Inggris bisa menjadi, selain menjadi guru, bisa menjadi guiding di bidang pariwisata, dan biologi juga selain menjadi guru bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa membuat batik, dan bisa melihat potensi-potensi wirausaha dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan Anda. Sehingga mari bergabung dengan FKIP Untak Banyuwangi, selain menjadi guru juga memiliki potensi profesi yang sangat menarik di luar keguruan. Terima kasih. Baik Bapak, tentunya FKIP merupakan pilihan yang sangat tepat. Hadir bersama kita Wakil Dekan Fakultas Hukum Untak Banyuwangi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat membanggakan. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita beranjak pada ngobrol-ngobrol inspiratif pagi hari ini, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak? Ya, pada semuanya, pada hari ini kita bisa ketemu di Pasar Wit-Witan. Nama saya Ahmad Badawi yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Untak Banyuwangi. Dengan Bapak Badawi. Siap. Ya, Bapak, kita semua tahu hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Tapi menurut Bapak, kenapa kuliah di bidang hukum masih sangat relevan dan penting untuk generasi muda saat ini? Selama negara ini ada, bidang hukum itu sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 konstitusi kita mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dulu itu penegasannya adalah negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Jadi
sebagai negara hukum, tentu pelajaran atau kuliah di bidang hukum itu sangat relevan, sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat juga di dalamnya. Bapak, kalau dari sisi kampus, apa keunggulan program studi hukum di Untak Banyuwangi yang membedakan dari kampus lain? Ya. Hal yang sangat membedakan belajar hukum di Fakultas Hukum Untak dengan kampus-kampus lain itu menggunakan pendekatan legal problem solving. Jadi mahasiswa sedari awal sampai dengan akhir itu dilatih untuk belajar menyelesaikan kasus-kasus konkret yang ada di masyarakat dan yang berkembang di era-era sekarang ini. Jadi kalau belajar di Fakultas Hukum, selain belajar soal teori, belajar soal pemahaman, itu akan diberikan porsi yang lebih banyak mengenai pemecahan-pemecahan kasus-kasus konkret yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, pasti banyak yang penasaran juga nih, lulus dari Fakultas Hukum itu bisa kerja di mana saja? Apa peluang karirnya terbatas hanya jadi pengacara saja, Bapak? Lulusan Fakultas Hukum itu bisa bekerja dimanapun, sangat luas sekali. Misalnya di kantor kekuasaan kehakiman, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan yang lebih tinggi sampai dengan ke Mahkamah Agung. 2 di kantor kejaksaan, mulai kejaksaan negeri sampai dengan kejaksaan agung. Bisa juga di kepolisian sebagai penyidik-penyidik, bisa juga di perbankan, bisa juga di koperasi, bisa juga sebagai pegawai pemerintah, bisa juga menjadi lembaga swadaya masyarakat. Banyak sekali lapangan-lapangan yang bisa ditempati oleh lulusan Fakultas Hukum. Demikian kompleksnya persoalan-persoalan yang di masyarakat, sehingga saya memandang semua lulusan Fakultas Hukum pasti bisa bekerja, tidak hanya sebatas sebagai seorang pengacara. Notaris, PPAT bisa juga di dalamnya. Sehingga sangat luas sekali. Jadi masyarakat yang mengharapkan putra-putrinya itu bisa lulus di Fakultas Hukum, kemudian bekerja, itu sangat terbuka, sangat luas sekali. Nah, tentunya relevansi untuk kuliah di hukum untuk dapat pekerjaan yang diminati itu sangat luas sekali ya Bapak tentunya ya. Ya, setahu kami hampir lulusan-lulusan di Fakultas Hukum khususnya Fakultas Hukum Untak itu tidak terlalu lama sudah terserap sebagai tenaga kerja. Baik itu di kantor pengacara, di kantor notaris, di kantor pengadilan, juga di kantor kepolisian. Mereka bisa membantu banyak hal di dalam hal penegakan hukum. Demikian juga di tengah-tengah masyarakat ada entitas-entitas masyarakat yang memerlukan pemecahan-pemecahan masalah konkret soal-soal hukum. Mereka juga bisa bekerja di kantor desa, bisa di LSM, bisa, dan di berbagai macam tempat yang ada. Nah, tentunya sangat keren sekali nih Fakultas Hukum teman-teman. Bisa menjadi solusi teman-teman untuk belajar ke depan. Bapak, untuk proses belajarnya sendiri nih, mahasiswa Fakultas Hukum akan mengikuti metode pembelajaran seperti apa? Apakah lebih banyak teori atau ada praktik juga? Belajar hukum tidak bisa hanya memperbanyak praktek. Demikian juga sebaliknya tidak bisa hanya memperbanyak teori. Dua-duanya harus seimbang. Karena teori kalau tidak dipraktekkan itu bukan ciri khas orang hukum. Orang hukum itu bisa teori ya bisa praktek. Kalaupun berpraktek, dasarnya adalah teori-teori yang selama ini diajarkan di kampus-kampus. Jadi kedua-duanya itu bersifat seimbang. Antara praktek dan teori saling melengkapi, seimbang dan proporsional. Nah, tentunya balance ya Pak ya? Balance, baik. Dan ini pertanyaan yang paling sering ditakutkan calon mahasiswa nih Pak. Apakah benar masuk hukum itu harus hafal semua pasal undang-undang? Saya kira tidak harus ya. Tetapi yang paling penting adalah memahami, menguasai, mengerti, dan bisa mengkonkretkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
sampai dengan hari ini kadang-kadang saya juga nggak hafal kok pasal-pasal. Pasal-pasal sebagaimana yang ada dalam undang-undang saya juga nggak hafal. Namun kalau kita sudah menganalisis suatu keadaan tertentu atau perbuatan tertentu yang kemudian disinkronkan dengan pasal-pasal tertentu, itu pasalnya dan perbuatannya harus betul-betul dipahami dan dikuasai, sehingga tidak salah dalam memberikan preskripsi, tidak salah dalam memberikan nasihat, tidak salah dalam memberikan masukan kepada orang-orang yang mencari keadilan. Jadi tidak harus hafal, tapi menguasai, mengerti, dan memahami. Itu yang lebih ditekankan ketika setiap orang belajar di Fakultas Hukum. Teman-teman, jadi tidak perlu ada yang ditakuti kembali. Barusan Pak Badawi sudah menjelaskan bagaimana keresahan dari teman-teman sekalian. Nah Bapak, terakhir nih Pak, kalau ada calon mahasiswa yang sudah bekerja tapi ingin kuliah di Fakultas Hukum, apakah UNTAK memberikan kemudahan di kelas khusus? Ya. Di Fakultas Hukum UNTAK Banyuwangi ada kelas reguler, ada kelas non-reguler. Nah, kelas reguler ini diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sepenuhnya belajar. Sedangkan kelas non-reguler itu diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja. Tridharma perguruan tingginya sama, baik reguler non-reguler. Itu mengenai pengajaran, penelitian dengan pengabdiannya sama. Yang membedakan adalah waktunya. Nah, untuk mahasiswa non-reguler yang sudah bekerja, kami menyediakan waktu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu dimanfaatkan di situ, dipenuhkan di situ. Tapi terkait dengan pengajarannya tidak ada kelas khusus, semua sama. Kedalaman materinya sama, cakupan atau keluasan materinya sama, tingkat pendampingannya, pengajarannya sama, profil lulusannya sama. Hanya kekhususannya itu dimanfaatkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan kelas reguler itu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, kira-kira kekhususannya hanya soal waktu pengajaran, waktu pembelajaran saja. Nah, teman-teman, dari penjelasan Pak Badawi, tidak ada kata tidak untuk tidak melanjutkan kuliah. Bapak mungkin ada pesan singkat nih untuk calon mahasiswa hukum yang akan mendaftar di UNTAK Banyuwangi sendiri. Ya, kepada masyarakat yang ada di Banyuwangi pada umumnya, kami mengajak untuk saudara-saudara belajar di Fakultas Hukum UNTAK Banyuwangi dalam rangka bagaimana UNTAK Banyuwangi konsen dan terus berikhtiar demi bangsa dan negara agar bisa menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas, peka terhadap keadaan masyarakat dan sensitif pada penderitaan masyarakat. Ini adalah konsen kita yang ada di Fakultas Hukum. Bagaimana mahasiswa kita itu kita ajarkan dari awal sampai dengan lulus itu membangun pribadi yang berintegritas, peka terhadap kehidupan masyarakat, perubahan-perubahan yang ada masyarakat, dan sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Dengan demikian, lulusan-lulusan Fakultas Hukum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Semoga ikhtiar ini mendapat dukungan dan bantuan dari masyarakat dan bisa mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik, Indonesia yang adil dan sejahtera. Terima kasih. Moderator. Terima kasih, sangat keren sekali dalam perbincangan pagi hari ini. Bapak, saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada teman-teman. Semoga dari perbincangan ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk selanjutnya, dan terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu Bapak. Sama-sama, terima kasih. Salam untuk kita semua.
Majestic Banyuwangi, sebuah keagungan seni, budaya, dan pariwisata dari ujung timur Pulau Jawa. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sejak 1980. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi, perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Untak Banyuwangi hadir dengan 6 fakultas dan 11 program studi, memiliki fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik, serta telah terakreditasi B. Beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM menjadi media pengembangan potensi mahasiswa dalam mempertajam soft skills. Kami terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis iptek dan budaya, serta berjiwa kebangsaan. Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Majestic Banyuwangi, sebuah keagungan seni, budaya, dan pariwisata dari ujung timur Pulau Jawa. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sejak 1980. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi, perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Untak Banyuwangi hadir dengan 6 fakultas dan 11 program studi, memiliki fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik, serta telah terakreditasi B. Beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM menjadi media pengembangan potensi mahasiswa dalam mempertajam soft skills. Kami terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis iptek dan budaya, serta berjiwa kebangsaan. Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Seru di Pasar Wit-Witan. Baik, kali ini kita bersama mahasiswa dari Untak Banyuwangi. Halo Kak. Halo, Bagaimana kabarnya nih untuk hari ini? kabarnya hari ini alhamdulillah semangat pagi ya Kak, bisa datang di sini berkumpul bersama. Nah, tentunya di pagi yang sangat cerah ini, sebelum kita beranjak pada ngobrol-ngobrol seru seputar Untak Banyuwangi dan pengalaman kakak selama menjadi mahasiswa Untak Banyuwangi, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, dari itu, boleh Kak kenalan terlebih dahulu? Baik, halo, perkenalkan, nama saya Nit Puji Rahayu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kebetulan saya menempuh di Prodi Pendidikan Biologi, sekarang sedang semester 4 ya Kak, mau ke 5. Nah, kakaknya keren sekali. Nama panggilannya siapa nih Kak? Nama panggilannya saya bisa dipanggil Anit Kak. Kak Arin. Anit pakai T. Kak Anit, iya. Nah, Kak Anit hari ini semangat pagi ya tentunya. Iya. Nah, sebelum itu ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kak Anit. Selama kuliah di Untak Banyuwangi nih Kak, apa pengalaman kakak yang paling berkesan yang pernah kakak alami? Untuk pengalaman saya pribadi, banyak sekali pengalaman yang berkesan yang saya alami selama menjadi mahasiswa di sana. Terutama di Prodi Pendidikan Biologi sendiri, di sana saya mengetahui banyak sekali lingkungan-lingkungan di sekitar saya ini Kak. Ternyata kita belajar biologi itu bisa semudah itu dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita. Jadi sebenarnya belajar biologi itu tidak susah-susah banget kan. Zaman sekarang banyak yang berpikir, oh biologi susah, ternyata tidak. Banyak sekali kita bisa belajar langsung. Seperti salah satunya saya belajar untuk memahami berbagai jenis burung-burung yang ada di Indonesia ini Kak, yaitu salah satunya mengenai pembelajaran saya di pantai
Cemara, Teluk Pangpang Muncar. Di situ menemukan sekali banyak spesies burung-burung di situ. Awalnya saya berpikir burung ini ya udah burung itu aja. Ternyata berbagai jenisnya banyak loh Kak di Indonesia ini. Kemudian banyak lagi belajar mengenai ekoprint, pembuatannya bagaimana. Itu sangat menguntungkan bagi saya. Jadi seru gitu untuk belajarnya. Baik, nah selain belajar tentunya kakak dapat explore juga ya? Iya. Mengenai bagaimana hal yang sebelumnya kakak nggak tahu. Yang Iya. awalnya di pikiran hanya stuck, ternyata banyak ilmu-ilmu yang perlu digali di dalamnya. Baik kak, selama menjadi mahasiswa Untak Banyuwangi sendiri, menurut kakak apa sih yang bikin dosen-dosen di Untak itu beda dengan kampus lain? Nah, dosen-dosen di Untak ini menurut saya itu sangat mengayomi Kak, sangat ramah, begitu kayak seperti menganggap teman sendiri atau bahkan sebagai keluarga. Jadi kalau ada kita ingin berkegiatan apa-apa gitu, dari pihak dosen sendiri selalu menawarkan jika ingin kesini nggak apa-apa, ajak saya, ayo kita explore bareng, belajar bareng. Jadi seperti teman sendiri, teman dekat gitu Kak. Nah, jadi kalau misalnya dosen kita mengayomi kita, belajar itu rasanya mengalir ya kak ya? Iya. Jadi gak ada nih teman-teman buat berpikir males pelajaran ini karena dosennya tegang, itu Iya. udah terbuang mindset seperti itu. Karena dosennya memang seru-seru ya. Nah, tentunya kalau ingin belajar rileks, santai, dan mengalir, Untak Banyuwangi solusinya. Baik kak, ada hal yang penting yang teman-teman ingin tanyakan. Kalau dari kakak sendiri, Iya. gimana membagi waktu antara kuliah dan aktivitas lainnya? Untuk saya sendiri, saya lumayan aktif dalam organisasi serta kuliah juga ya Kak. Saya sekarang ini saya mengikuti organisasi BEM Fakultas FKIP. Nah, di sini saya mengatur waktunya itu bagaimana saya bisa mengatur waktunya. Jadi ketika saya lagi berorganisasi, saya juga berorganisasi dengan mengalirnya itu sendiri. Kemudian dengan pembelajaran menjadi mahasiswa itu juga tidak tertinggal, itu karena penting ya Kak untuk kita memahami akademik itu. Tetapi di organisasi itu juga kita mendapat pengalaman yang sangat banyak. Jadi mungkin mengatur waktunya sedemikian mungkin, jadi seimbang gitu Kak. Tapi nih kak, kalau mindsetnya Gen Z nih, mending enak kuliah selesai pulang gitu. Kalau bisa disebut tuh sebagai mahasiswa kupu-kupu. Menurut kakak apa sih benefit dari kuliah setelah itu tetap mengikuti organisasi? Nah, untuk para Gen Z ya, menurut saya menjadi mahasiswa kupu-kupu itu kurang asik. Jadi dengan kita mengikuti berbagai organisasi, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, kita sangat mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang belum kita dapatkan di luar sana, Kak. Terakhir nih kak ya, pertanyaan untuk kakak, kalau ada yang lagi ragu buat kuliah atau bingung pilih kampus mana, apa pesan kakak buat mereka? Nah, jadi buat calon-calon mahasiswa yang lagi bingung nih nyari kampus, kalian gak usah bingung-bingung. Di Banyuwangi sendiri kita memiliki Universitas 17 Agustus Banyuwangi yang sangat bagus. Jadi jika ada universitas yang swasta yang sangat bagus sekali, ngapain ragu? Jadi di Banyuwangi aja. Jadi gak ada kata tidak untuk kuliah di kota sendiri, karena setiap perubahan ada dalam diri kita sendiri. Baik Kak Anit, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Iya, Kak. Dan terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik maupun teman-teman yang ingin mendaftar di Untak Banyuwangi sendiri. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya.
dengan ngobrol-ngobrol seru di Pasar Wit-Witan bersama Untak Banyuwangi. Nah, kali ini kita bersama mahasiswi keren dari Untak Banyuwangi. Selamat pagi kakak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di pagi yang cerah ini tentunya kita akan sharing-sharing mengenai pengalaman kakak sebagai mahasiswi di Untak Banyuwangi. Sebelum kita sharing-sharing nih kak, ada pepatah mengatakan nih bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu sebelumnya kita kenalan dulu. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu kakak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Inawati, biasa dipanggil Nana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Nah, keren. Nah, kita kali ini bersama Kak Nana. Kak, ada pertanyaan nih yang tentunya perlu diungkap kakak pada pagi hari ini. Menurut Kak Nana sendiri, selama kuliah di Untak Banyuwangi, apa pengalaman kakak yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan tuh sebenarnya banyak ya, tapi aku ceritakan yang paling benar-benar berkesan, yaitu aku tuh dulu waktu pertama PKKMB tuh benar-benar staff-staffnya, dosen-dosennya itu benar-benar mengayomi banget gitu. Jadi kayak wah kagum banget, kita benar-benar diayomi gitu. Jadi kayak itu yang menurutku berkesan banget selama kuliah di Untak, dan banyak lagi deh. Baik, jadi dari dosen-dosen yang sangat mengayomi di Untak Banyuwangi sendiri, kakak belajarnya jadi santai, mengalir, Iya, benar. rileks. Nah, keren sekali nggak sih Untak Banyuwangi? Terus nih kak, menurut kakak sendiri apa sih yang bikin dosen-dosen di Untak itu beda dari kampus lain? Yang bikin dosen-dosen itu beda dari kampus lain itu seperti biasanya kita itu kalau diajarin tuh materi terus ya, jadi kan kita bosen ya, nggak ada bervariasi gitu kan. Pasti kita sebagai mahasiswa juga kita punya rasa bosen gitu ya kalau materi. Nah itu kita diajarin untuk kayak selain materi itu kita langsung praktek gitu, kayak aku kan dari pendidikan bahasa Inggris ya, itu jadi langsung praktek speaking, jadi kita itu langsung kayak praktek terjun langsung gitu. Jadi dosen-dosennya itu bukan cuma mengasih materi doang. Itu sih yang menurutku beda. Soalnya dari pengalaman temanku itu di kampus lain, itu dia itu pendidikan bahasa Inggris juga, tapi dia itu cuma dikasih materi doang. Dan prakteknya itu di semester udah mau tua gitu bahasa. Jadi kan kalau gitu kita kaget ya. Jadi enaknya itu materi praktek gitu yang bikin beda di Untak Banyuwangi ini. Tentunya dari kakak belajar di Untak Banyuwangi yang di Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, selain kita dapat ilmu, mendapat relasi juga ya kak ya. Iya, bener di akhir banget. semester nanti kita bakal terjun langsung ke lapangan nih kak ya, pastinya. Bener banget, Keren bener sekali nih kakak. Nah kak, ini yang paling buat mahasiswa itu merasa ragu untuk kuliah. Kalau dari segi kakak sendiri ya, bagaimana kakak membagi waktu antara kuliah dan aktivitas lainnya? Kalau aku sih membagi waktu itu ini ya tergantung individunya juga. Tapi kita kalau sebagai mahasiswa, kalau kita jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu menurutku itu kayak kita itu kuliah, kita perbanyak relasi, perbanyak pengalaman gitu. Kayak seperti aku kan ikut BEM, ikut UKM Pilar Bangsa gitu. Jadi di situ tuh kita banyak banget kayak dapat pembelajaran, bukan hanya cuma di pembelajaran kuliah aja, tapi kita di organisasi itu juga kita dapat ilmu gitu. Jadi untuk membagi waktunya itu ya kalau waktunya kuliah ya kuliah, kita pending dulu yang UKM yang menurut kita tidak
tidak penting gitu. Jadi tergantung kita sendiri yang bisa memanage ya, waktu. baik. Nah, kan sekali nggak sih Kak Ana? Jadi dia dapat membagi waktu kuliah dan aktivitas lainnya sehingga tidak bentrok ya Kak ya? Iya, bener pastinya. banget. Nah, Kak, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ana. Kalau misalnya di luar sana ada yang masih ragu buat kuliah, terus bingung pilih kampus, apa pesan Kakak buat mereka nih? Pesanku ya buat adik-adik yang bingung nih baru fresh graduate kemarin nih ya, kalian nggak usah bingung, kalian bisa kuliah langsung di Untak Banyuwangi, Universitas 17 Agustus 1945 di Banyuwangi. Dijamin keren banget. Kalian di situ diajarin selain materi, diajarin langsung praktek, diajarin banyak organisasi yang banyak relasi-relasinya, banyak pengalamannya. Pokoknya kalian jangan ragu deh. Kalau di Untak tuh udah menjamin kalian pasti keren banget kalau jadi mahasiswa Untak. Keren nih mindsetnya Kak Ana. Kalau di Untak Banyuwangi sendiri kita bisa berkembang, kenapa harus cari yang lain? Nah, seperti itu. ada lagi ya, Ya, Kak, gimana? nggak usah berpikir kayak ini kampus swasta nih, kampus negeri, aku di kampus kok nggak diterima di kampus negeri, tapi aku sekarang di kampus swasta gitu. Kalian nggak usah berkecil hati, karena di Untak ini nggak kalah keren loh dari negeri. Makanya kalian kalau penasaran langsung join aja sama aku di pendidikan bahasa Inggris di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Nah, keren sekali nih Kak. Obrolan kita pada pagi ini sungguh-sungguh inspiratif sekali buat teman-teman maupun calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan di Untak Banyuwangi sendiri. Kak Ana, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di lain waktu. Oke. Kembali lagi bersama ngobrol seru dari mahasiswi Untak Banyuwangi. Nah, di pagi hari ini pasti yang ditunggu-tunggu teman-teman nih. Ini dia. Selamat pagi Kakak. Pagi Kak Dinda. Wow, semangat sekali ya Kak. Semangat pagi banget ini. ya. Semangat pagi. banget, semangat on point Masya banget hari Allah, ini. Ya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu gak sih Oke. sama kakak cantik di samping ini? Bisa aja ya Kak Dinda ini. Kebetulan Baik. kita sudah kenal sebenarnya ya Kak ya. Cuma kita kenalan lagi biar tambah sayang ya Kak ya. Baik. Hai. Sebelumnya, Ada disponsori oleh Bocil ya. Ini Bocilnya Untak Bocil Banyuwangi. dari Untak Banyuwangi. Dadah-dadah dulu ya Asik guys. dari Itu Untak sponsor yang lewat Banyuwangi ya. sendiri. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, Kak Jalpa, boleh diperkenalkan dulu nih dengan Oke, kakak siapa? perkenalkan nama aku Randika Febrian Murni Azalea dari mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sekarang naik ke semester 5 yang biasa dipanggil di Untak dengan sebutan nama Zalfa. Wah, Kak Zalfa ini belum ngomong aja udah keren. Nah, Kak, aku mau tanya-tanya nih. Boleh, Kak. Pengalaman Kakak apa yang paling berkesan selama menjadi mahasiswi di Untak Banyuwangi sendiri? Tentunya pengalaman yang sangat berkesan adalah di posisiku sekarang sih. Aku bisa bangga banget bisa di posisi ini karena aku sekarang telah menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untak Banyuwangi yang bertopoksi di bagian ketua. Senang sekali bisa dipercaya sejauh ini dan nggak nyangka banget ya bisa di posisi ini yang dulunya aku adalah mahasiswa yang biasa yang tidak tahu tentang apa-apa, yang cuma
ingin memperluas wawasan seperti apa sih Untak Banyuwangi, seperti apa sih dunia perkuliahan, dan alhamdulillah sekarang aku bisa dipercaya menjadi ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Keren sekali Pendidikan. nggak sih Kak Zalfa? Selain menjadi mahasiswi yang setiap hari harus mengenyam pendidikan, tentunya dia dipercaya menjadi ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Keren Pendidikan. banget teman-teman. Nah, dari sisi Kak Zalfa sendiri nih ya, menurut kakak apa sih yang bikin dosen-dosen Untak itu beda dari kampus lain? Menurut aku dosen-dosen yang aku temui di Untak Banyuwangi itu nggak pernah memandang kayak aku ini dosen, kamu mahasiswa, tapi enggak. Tapi gimana caranya kita untuk belajar bareng, bimbingan bareng. Kamu sebagai mahasiswa harus seperti ini topoksinya. Saya sebagai dosen seperti ini. Kalau misalnya mahasiswanya ada yang nggak bisa, pasti dosennya langsung main ke rumah, kita ngopi bareng sambil membahas tugas-tugas apa yang harus kita lakuin. Kita harus menjalani tugas seperti apa sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terutama di prodi pendidikan sejarah. Iya Kak. Jadi kalau misalnya dosennya santai, kita juga mengalir gak sih Kak? Ya kalau kita gimana ya, cara belajarnya kita enjoy, kita juga have fun pastinya. Betul banget, Dan Kak. lebih menariknya lagi di prodi pendidikan sejarah itu nggak cuma materi-materi gitu, tapi kita sering terjun ke dunia lapang. Kita sering kunjungan kayak ke PIGI, ke Museum Belambangan. Jadi kita itu meneliti gimana sih sejarah-sejarah itu yang ada di Untak Banyuwangi, biar kita itu cara kelas belajarnya itu nggak boring, materi aja. Jadi di prodi pendidikan sejarah sendiri kita tuh mengenalkan bagaimana sih kita nantinya menjadi guru yang biar menarik murid-muridnya itu biar nggak bosen, cara kita memecahkan suasana yang ada di kelas, seperti itu Kak. Nah, selain dari Kak Zalfa masuk di pendidikan sejarah, selain dia setiap harinya belajar, mengeksplor juga gak sih Kak? Betul banget mengeksplor ya Kak ya. Terutama aku adalah bukan salah satu mahasiswa Untak juga, bukan salah satu mahasiswa prodi pendidikan sejarah, tapi juga aku bagian dari tim penerima mahasiswa PMB Squad yang ada di depan ini. Nah, gitu. dari Kak Zalfa ini di tengah-tengah kesibukannya masih aja menyempatkan dia sebagai mahasiswa Untak yang sangat inspiratif tentunya. Nah Kak, dari pernyataan ini pastinya kakak bisa nih membayangkan gimana kepadatan kakak di setiap harinya. Menurut kakak bagaimana Kak Zalfa membagi waktu antara kuliah dan aktivitas lainnya nih? Nah, kebetulan aku alhamdulillah ya sejauh ini aku bisa mengatur waktu, memanage waktu, gimana caranya aku harus menjadi mahasiswa dan gimana caranya aku harus menjadi seorang anak di rumah dan sewajarnya seperti teman-teman. Nah, jadi kayak kalau misalnya aku itu bisa memanage waktu, kalau misalnya aku lagi ada acara, misal jam segini ada acara dengan PMB, terus nanti ada acara BEM. Itu gimana aku bisa mengatur, bisa hadir di sini juga, bisa hadir di sini juga. Jadi itu kan tanggung jawab aku Kak. Aku sudah dipercaya jadi ketua BEM dan aku sudah dipercaya juga jadi anggota dari PMB Squad. Jadi aku di sana memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi dua-duanya kita harus bisa memanage waktu. Jadi nggak harus ngutamain soalnya aku BEM, aku ngutamain BEM, enggak. Jadinya nanti kalau ada kita saatnya kita waktunya menjadi mahasiswa, jadi mahasiswa, nanti kalau kita ada waktu longgar ya kita ngopi sewajarnya sama teman-teman. Itu adalah salah satu cara untuk kita biar Self healing ya Kak? ya refreshing otak ya Kak. Jadi kita itu nggak melulu mikirin tentang kampus saja, tapi kita ada kalanya untuk rehat lah, me time, me time. Tapi menurutku meskipun aku di Untak, tapi juga aku merasakan self healing juga Kak. Karena apa? Teman-temannya juga asik, dosen-dosennya juga menarik. Pokoknya di Untak itu kalau teman-teman jadi mahasiswa Untak Banyuwangi, asli kalian pasti bakalan betah, cinta Untak. Apalagi kampusnya pemimpin masa depan. Nah, ini patut dicontoh nih, mahasiswa seperti ini di sela-sela kesibukannya dia tetap balance antara self healing, antara belajar dan antara berorganisasi. Jadi kesinambungan antara dari kegiatan Kak Zalfa ini patut dicontoh dari teman-teman maupun calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Untak Banyuwangi sendiri khususnya. Nah Kak Zalfa nih, pertanyaan terakhir untuk kakak. Oke. Kalau dari kakak ya,
dari prinsipnya kakak, dari mindsetnya kakak sendiri, semisal kalau ada yang lagi ragu buat kuliah atau bingung pilih kampus, apa pesan kakak buat mereka nih? Pesan aku sih untuk kalian yang bingung memilih kampus di mana aja, saran aja sih, kuliah dimanapun kita sama aja karena kita sama-sama mencari ilmu dan sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang gagal mendaftar di SBMPTN, jangan rendah hati karena masih banyak kampus-kampus lain yang menginspirasi kalian. Jangan jadiin satu alasan buat kalian untuk berhenti berproses. Betul banget Kak Zelva. Nah, kata Kak Zelva, dimanapun kamu mengenyam pendidikan, tergantung dari kita sendiri untuk mengubahnya. Tergantung dari kita sendiri ya. Betul. Jadi tidak ada kata tidak untuk berhenti mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Betul Kak Zelva? Betul. Apapun itu tergantung kita sendiri dan tergantung pergaulan kita yang menginspirasi kita sendiri. Keren sekali Kak Zelva. Sebelumnya Kak Zelva, saya ucapkan terima kasih untuk sama-sama obrolan inspiratif pada pagi hari ini. Semoga di kemudian waktu kita dapat berketemu kembali ya Kak. Baik ya Kak, baik. Seneng banget. Mungkin ada kesan-pesan buat teman-teman. Mungkin ada kesan-pesan sedikit untuk teman-teman mahasiswa Untak maupun calon mahasiswa Untak nih dari Kak Zelva. Buat teman-teman yang menjadi calon mahasiswa Untak Banyuwangi dan bingung mau kuliah di mana, segera langsung kuliah di Untak Banyuwangi ya. Apapun itu konsepnya, kuliah Untak Banyuwangi solusinya. Buat teman-teman, yuk segera gabung di Untak Banyuwangi. Nah, tentunya Untak Banyuwangi kampusnya pemimpin masa depan. Terima kasih Kak Zelva. Sama-sama. Majestic Banyuwangi, sebuah keagungan seni, budaya, dan pariwisata dari ujung timur Pulau Jawa. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sejak 1980. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi, perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL-Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Untak Banyuwangi hadir dengan 6 fakultas dan 11 program studi, memiliki fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik, serta telah terakreditasi B. Beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM menjadi media pengembangan potensi mahasiswa dalam mempertajam soft skills. Kami terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis iptek dan budaya, serta berjiwa kebangsaan. Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Kembali lagi bersama obrolan seru. Kali ini kita berhadapan langsung dengan mahasiswa keren Untak Banyuwangi. Baik, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sangat baik sekali, sangat sehat sekali, dan sangat meriah sekali, sangat ceria sekali, dan syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak pada obrolan inspiratif kita selanjutnya, ada pepatah mengatakan nih bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu gak sih? Nah, sebelumnya kakak boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arzeta Wahyu Pratama. Saya mahasiswa Untak dari Fakultas Hukum. Saya mengambil prodi Hukum dan saya lahir di Banyuwangi dan asli Banyuwangi. Terima kasih. Lari Banyuwangi ya Kak? Asli Lari Banyuwangi. Oke Kak, ada pertanyaan nih yang perlu saya tanyakan ke Kak Jeta sendiri. Gini Kak, selama kuliah di Untak Banyuwangi, pengalaman apa yang paling berkesan menurut kakak? Pengalaman yang paling berkesan buat saya itu yang pasti, karena kita anak-anak Gen Z ya, yang pasti paling berkesan buat anak-anak Gen Z seumuran kita adalah Cinlok.
Selain Cinlok itu, yang paling utama, paling berkesan itu tetap Cinlok. Yang kedua itu mungkin kayak suasana di Untak yang sangat friendly menurut saya, terlalu ramah untuk ukuran univ swasta. Menurut saya tuh cukup ramah banget, mahasiswanya ramah, dosen-dosennya ramah, staff dan semua yang orang-orang di Untak sangat ramah sekali. Jadi ya, kampus Untak Banyuwangi itu adalah kampus top di Banyuwangi menurut saya. Nah, tidak perlu lagi lah teman-teman untuk tidak memilih Untak. Nah, menurut Kak Arzeta sendiri ya, apa sih yang bikin dosen-dosen Untak itu beda dari kampus lain? Kalau menurut saya, karena saya nggak tahu ya sistem pembelajaran di kampus lain itu seperti apa. Tapi kalau di Untak sendiri, saya merasa kalau misalnya dosen itu bukan sebagai pengajar kita di kampus, tapi dosen menempatkan dirinya sebagai dosen tuh sebagai teman kita, yang dimana ketika kita tidak bisa hal apa, kita minta tolong kepada dosen. Isinya kayak seperti yang kakak bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu dosen-dosen di Untak Banyuwangi, khususnya di Fakultas Hukum, sangat ramah sekali terhadap mahasiswanya. Jika kamu pengen curhat masalah tugas, skripsi, ataupun apapun, atau mungkin masalah ini ya kak, masalah hati, bisa curhat di dosen-dosen Untak Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman yang ingin masuk Fakultas Hukum terus mikir dosennya killer atau bagaimana, Kak Arzeta sudah bilang sendiri, dosennya sudah menaungi kita sebagaimana orang tua kita sendiri ya Kak. Betul seperti itu. Nah, baik, Kak Arzeta sendiri dari Fakultas Hukum Prodi Hukum nih, dari kakak berkuliah di Untak Banyuwangi, bagaimana kakak membagi waktu antara kuliah dan aktivitas lainnya? Karena aku berasal dari mahasiswa non-reguler, itu mahasiswa yang khusus untuk pekerja ya kak. Iya kak. Jadi kuliahnya tuh cuman di akhir weekend doang. 1 minggu itu cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi masih ada waktu Senin sampai Kamis buat mungkin aktivitas kerja yang full time. Kalau untuk Jumat, Sabtu mungkin lebih ke arah setengah hari kerja atau part time gitulah. Jadi yang nggak ada batasan untuk kita mencoba hal baru, nggak ada hambatan untuk kita memulai perkuliahan dengan dunia pekerjaan. Justru malah kalau menurut saya, kalau bisa itu lebih baik kuliah sama kerja. Kayak percuma kamu kerja tapi nggak kuliah, dan juga sebaliknya. Jadi menurut Kak Arzeta lebih baik balance ya kak ya, antara kerja dan kuliah. Baik, dari kakak sendiri nih ada pertanyaan terakhir yang perlu saya sampaikan ke Kak Zeta. Kalau dari kakak, misal nih ya, kalau ada yang lagi ragu buat kuliah atau bingung pilih kampus, apa pesan kakak buat mereka? Gimana? Kalau nih ya, ada mahasiswa yang lagi ragu buat kuliah, terus bingung pilih kampus, pesan kakak gimana nih? Pesan saya, jangan terpaku terhadap kampus yang itu-itu aja, tapi explore lah dunia seluas mungkin. Yang dimana artinya kayak dimanapun kamu berkuliah, dimanapun kamu belajar, disitulah tempat kamu berproses. Kalau menurut saya mau kuliah dimanapun itu nggak ada bedanya. Lebih baik kita mencoba kuliah dan kita menekuni perkuliahan tersebut daripada kita kuliah di kampus top, bahkan sampai di kampus luar negeri, tapi kita nggak dapat apapun dari hasil perkuliahan kita. Betul banget. Nah, berarti tidak ada kata tidak untuk kita berproses pada diri kita sendiri dimanapun kuliah kita nantinya. Baik Kak Zeta, sebelumnya terima kasih atas obrolan dan sharing-sharing seru pada pagi hari ini. Semoga dari pengalaman Kak Zeta juga dapat bermanfaat buat kita dari mahasiswa Untak maupun calon mahasiswa Untak. Kak Zeta, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Sama-sama, ya, dadah. Kembali lagi di obrolan seru pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita kebetulan ngobrol bareng bersama Kepala Badan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru
Untak Banyuwangi kepada Ibu Anggi Yupirta Amanda Putri Esos MSI. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat banget Mbak Dinda, dan luar biasa ya, karena kita sedari jam 7 pagi sudah berada di Pasar Wit-Witan Banyuwangi, kemudian banyak menghadirkan info-info tentang kampus, terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian juga Fakultas Hukum. Terima kasih kepada pengurus Pasar Wit-Witan ya Dinda, karena kita diberikan kesempatan untuk hadir ya pagi hari ini. Tidak hanya di live talk show, tapi juga ada panggung ekspresi, kemudian menikmati kuliner di pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita berlanjut pada obrolan inspiratif dan seru pada pagi hari ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izin memperkenalkan diri. Oke, jadi saya Ibu Anggi Yupirta Amanda Putri selaku Kepala Badan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keren sekali dengan Ibu Anggi. Baik Ibu, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Anggi. Di mana saat ini kita masuk di gelombang 3 ya Bu? Bisa dijelaskan jalur apa saja yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa? Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan ya oleh para calon pendaftar. Kalau masuk di Untak itu bisa lewat jalur apa aja sih? Nah, jadi kita kalau di gelombang 3 ini adalah gelombang terakhir. Kita punya jalur reguler. Jalur ini jalur umum yang bisa diikuti oleh semua lulusan SMA, SMK sederajat, baik yang fresh graduate maupun yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu atau yang sudah bekerja. Kemudian juga ada lagi namanya jalur beasiswa. Nah, beasiswa kita juga banyak sekali, beragam. Kemudian juga ada jalur beasiswa KIPKA, dan yang tidak kalah penting adalah jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi kalau yang udah kerja, kemudian mau menggunakan sertifikat-sertifikat pengalaman-pengalaman kerjanya, itu bisa dikonversi menjadi SKS, kemudian juga bisa berkuliah di Untak Banyuwangi dengan jenjang sarjana serata 1. Keren sekali gak sih Untak Banyuwangi? Nah selanjutnya, fakultas dan program studi apa nih Bu Anggi yang tersedia di Untak Banyuwangi? Oke, jadi Untak Banyuwangi itu punya 6 fakultas dan 11 program studi. Ada Fakultas Hukum dengan program studi Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi, prodinya ada Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, prodinya ada Pendidikan Bahasa Inggris, Biologi, Sejarah, kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Administrasi Publik nih, Dinda nih, mahasiswa FISIP. Lalu ada Fakultas Pertanian dan Perikanan di prodi Agroteknologi dan Ilmu Perikanan, dan yang terakhir Fakultas Teknik, di sana ada Teknik Sipil dan Teknik Industri. Nah Bunda, banyak ya Mbak Dinda ya. Betul, banyak sekali. Tentunya jangan ragu buat masuk Untak Banyuwangi karena betul, ditunggu banget. Ayo daftar. Karena sesuai kemampuan kalian, di Untak Banyuwangi sudah menyediakan berbagai fakultas yang sesuai impian kalian tentunya. Baik Ibu Anggi, selanjutnya ada nih pertanyaan, di mana untuk mereka yang terkendala biaya, apa saja pilihan beasiswa atau keringanan yang tersedia di Untak Banyuwangi? Jadi di tahun ini, tahun 2025, Untak tuh punya lebih banyak beasiswa. Jadi ada yang namanya beasiswa bagi putra-putri TNI, Polri, dan juga guru. Ini mendapatkan subsidi biaya pendidikan berupa potongan UKT. Kemudian ada lagi yang namanya beasiswa Golden Ticket atau jalur undangan. Ini bagi yang nilainya rata-ratanya minimal 80, ini juga bisa mendapatkan subsidi biaya pendidikan. Jadi berdasarkan nilai rapot ya, jalur undangan. Lalu ada lagi yang namanya beasiswa Perpenas. Beasiswa Perpenas ini khusus bagi lulusan yang ada di lingkungan Perpenas di SMK 17 Agustus Genteng, Ciluring, Tegal Delimo, dan SMK Sri Tanjung. Ini bisa mendapatkan subsidi biaya pendidikan. Kemudian kita ada beasiswa juga nih untuk putra-putri alumni Untak Banyuwangi, namanya beasiswa IKA Alumni. Selain itu kita juga menyediakan beasiswa KIPKA, tetapi berdasarkan seleksi dan berdasarkan kuota. Banyak ya, nanti info-infonya bisa dicek aja di spmb.untakbanyuwangi.ac.id. Nah, jadi teman-teman, tidak ada kata tidak untuk berkuliah ya. Betul, ditunggu banget nih biar jadi kayak Dinda nih ya, yang aktif, komunikatif seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau misalnya nih
ada yang masih bingung memilih program studi, apakah ada solusi? Pastinya. Jadi kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang bingung mau pilih prodi apa. Kita nanti bisa konsultasi begitu ya. Jadi ada sesi konsultasi. Boleh datang ke Untak Banyuwangi, ngobrol-ngobrol. Kemudian kita akan sharing begitu ya, potensi-potensinya, bakat dan minatnya, passionnya di bidang apa. Karena nanti setelah mengikuti perkuliahan, teman-teman mahasiswa juga harus aktif berorganisasi. Kita punya banyak UKM, unit kegiatan mahasiswanya aja ada 17 begitu kan. Ada BEM, MPM, ada DPM, dan semuanya juga membutuhkan keaktifan dari para mahasiswa. Jadi kita menerima sharing, kalau masih ada yang bingung langsung datang ke Untak Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman Camaba ini tidak perlu galau dan bingung ya Bu Anggi, karena di BLPMB sendiri itu menyediakan konsultasi bagi teman-teman yang bingung memilih jurusan yang cocok. Nah, betul, langsung datang aja ya Nah, kan. langsung datang ke BLPMB Untak Banyuwangi. Baik, Bu Anggi, selanjutnya bagaimana nih sistem pendaftaran online di Untak? Iya, jadi pendaftaran di Untak semuanya by sistem online. Silakan langsung datang dan kunjungi websitenya, website pendaftaran yaitu di spmb.untak-banyuwangi.ac.id. Nanti di sana akan diarahkan ke jalur-jalur yang akan dipilih. Kemudian setelah klik, mengisi biodata, melanjutkan ke proses pembayaran formulirnya Rp350.000, pembayaran UKT, baru nanti teman-teman sudah langsung bisa jadi mahasiswa Untak Banyuwangi. Keren sekali bukan ya, Bu Anggi? Untuk pesan bagi calon mahasiswa baru Untak Banyuwangi. Oke, orang boleh punya banyak mimpi, begitu ya. Teman-teman boleh punya banyak mimpi, tetapi jalan untuk menuju meraih mimpi tersebut pasti akan ada banyak jalan dan peluang. Nah, mulai langkahmu di Untak Banyuwangi karena siapa tahu mimpi-mimpimu akan segera terwujud melalui Untak Banyuwangi. Nah, keren sekali perbincangan pada pagi hari ini tentunya. Untak Banyuwangi merupakan salah satu kampus pemimpin masa depan. Kampusnya pemimpin masa depan. Baik. Oke. Terima kasih Bu ya. Anggi Terima untuk kasih semuanya. obrolan inspiratif dan sharing-sharing mengenai Untak Banyuwangi. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu Anggi. Terima kasih. Majestic Banyuwangi, sebuah keagungan seni, budaya, dan pariwisata dari ujung timur Pulau Jawa. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sejak 1980. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi, perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Untak Banyuwangi hadir dengan 6 fakultas dan 11 program studi, memiliki fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik, serta telah terakreditasi B. Beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM menjadi media pengembangan potensi mahasiswa dalam mempertajam soft skills. Kami terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis iptek dan budaya, serta berjiwa kebangsaan. Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Jangan tunggu waktu yang sempurna, karena langkah berani harus dimulai segera dengan semangat yang luar biasa. Setiap tempat menyimpan cerita. Di kampus ini, sejarahmu bisa tercipta. Setiap hari, kita menulis sejarah baru, termasuk kamu yang sedang menentukan masa depan. Ini adalah kesempatan untuk memilih tempat yang akan merubah cara berpikirmu dan mengubah masa depanmu. Sekampus yuk!
paling istimewa di Pasar Wit-Witan, yaitu selalu ada Mak Lampir. Kita ajak ngobrol dulu ya. Boleh kasih ketawanya yang khas dulu, Mak Lampir? Oke. Waduh, ini beneran Mak Lampir asli atau KW super nih? Yang pasti cosplay Mak Lampir yang ada di Pasar Wit-Witan. Nah, keren ya untuk ikonnya Pasar Wit-Witan tentunya Mak Lampir ini Ya, ya. kita menjadi cosplay itu menyesuaikan dengan konsep Pasar Wit-Witan sendiri. Oke, keren. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya nih, menurut Mak Lampir sebagai penunggu pasar ini, kenapa sih Pasar Wit-Witan ini penting untuk terus dijaga kelestariannya dan keberlanjutannya? Ya, karena pas di Pasar Wit-Witan itu banyak UMKM yang mencari rezeki di sini. Jadi itu benar-benar harus dijaga. Dan konsep pasarnya pun pasar tradisional ala tempo dulu pada saat pedesaan gitu. Kalau kata orang Banyuwangi perlu diuri-uri. Perlu diuri-uri dan dijaga karena di sini tempat mencari rezeki para UMKM, terutama memberdayakan para ibu-ibu. Ya, ibu-ibu rumah tangga yang tadinya nggak punya skill jualan, di sini jadi punya skill jualan. Nah, tentunya dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Kabupaten Banyuwangi juga. Betul. Nah, gini nih Mak Lampir. Iya. Ini Mak Lampir bukan sembarang Mak Lampir loh ya. Ternyata juga ketua pengurus Pasar Wit-Witan. Betul. Nah, gimana rasanya menjadi pemimpin pasar dengan konsep seunik ini? Ya, kita harus berusaha bijaksana, berusaha terus berinovasi dan kreatif. Karena kita memimpin banyak karakter di sini kan. Karena banyaknya pelapak, banyaknya yang ada di Pasar Wit-Witan kan pasti karakternya beda-beda. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing gitu loh. Nah, selanjutnya ini makanan khas apa saja yang wajib dicoba kalau ke Pasar Wit-Witan menurut Mak Lampir sendiri nih? Yang pasti itu banyak kuliner-kuliner tradisional Banyuwangi, kayak pecel pitik, ada geseng gitu. Yang pasti itu makanan-makanan tradisional Banyuwangi yang harus dicoba. Meskipun Pasar Wit-Witan meskipun konsepnya tradisional, di sini juga menyesuaikan pengunjung juga. Banyak makanan-makanan yang kekinian juga gitu. Biar teman-teman makin penasaran nih di Pasar Wit-Witan, boleh dikasih ketawanya dulu? Ketawanya sangat khas sekali. Jadi teman-teman kalau mampir ke Pasar Wit-Witan jangan lupa mampir juga ke Mak Lampir. Iya, karena di sini nggak cuma ada cosplay Mak Lampir, di sini ada cosplay Jaranan Buto, ada kebo-keboan juga yang suka diajak foto bareng. Nah, berarti selain dari UMKM khas Banyuwangi, Ya. di sini melestarikan tradisi Banyuwangi sendiri. Betul. Dari tadi Jaranan Buto. Iya, cosplay Jaranan Buto. Kebo-keboan. Kebo-keboan. Nah, tentunya dapat mengundang teman-teman yang luar Banyuwangi nih untuk berkunjung ke Banyuwangi dan tentunya menjadi salah satu sarana tujuan utama di Pasar Wit-Witan sendiri. Karena kebo-keboan itu sendiri kan salah satu ritual adat yang ada di Desa Alas Malang, tepatnya Pasar Wit-Witan gitu loh. Jadi adanya Pasar Wit-Witan ini turut mendukung dan memperkenalkan tradisi di Alas Malang sendiri. Baik, keren sekali ya teman-teman. Nah, hari ini Untak Banyuwangi ini hadir dan diizinkan ngobrol bareng di sini. Iya. Menurut Mak Lampir, kenapa penting banget kampus bisa hadir di ruang publik? Iya, buat Mak Lampir itu penting banget karena mungkin banyak teman-teman muda atau anak-anak muda yang baru lulus SMK, SMA atau sederajat yang bingung mau melanjutkan kuliah di mana. Jadi penting banget Untak itu memperkenalkan di ruang publik seperti ini gitu loh. Karena buat Mak Lampir denger-denger itu bukan denger-denger ya, jadi saksi sendiri Untak itu salah satu kampus terkeren di Banyuwangi. Wah, Masya Allah, betul sekali. Nah, kalau dari Mak Lampir sendiri, pesan untuk anak-anak muda yang masih bingung pilih kampus.
Kenapa kalian harus bingung ada Untak Banyuwangi yang begitu keren? Karena Untak Banyuwangi itu kampusnya para pemimpin masa depan. Mak Lampir jadi saksi ya, saya ada beberapa lulusan Untak atau mahasiswa Untak itu yang keren-keren. Ada yang jadi Putri Jawa Timur, ada yang jadi Miss apa gitu loh, keren-keren pokoknya. Jadi kalian nggak perlu ragu datang ke. Kalau kalian masih ragu, apa perlu Mak Lampir yang nganter ke Untak Banyuwangi? Kasih ketawanya dulu Mak Lampir. Baik. Nah, terakhir nih. Iya. Coba dong kasih mantra khas ala Mak Lampir buat yang belum kuliah biar langsung daftar ke Untak Banyuwangi. Utak-utik. Ngapain kalian bingung dan mikir-mikir dan utak-utik? Kalian lanjutkan aja kuliah di Untak Banyuwangi. Siapa tahu kalian jadi pemimpin masa depan Indonesia. Kalau tidak segera daftar, Mak Lampir yang akan mendaftarkan, betul? Nah, Mak Lampir siap mengantarkan pokoknya. Karena Mak Lampir yakin Untak Banyuwangi itu salah satu kampus yang paling keren di Banyuwangi. Nah, karena Untak Banyuwangi merupakan kampusnya pemimpin masa depannya. Ya, baik. Terima kasih untuk obrolan seru pagi hari ini, Mak Lampir. Semoga kita dapat bertemu di acara selanjutnya dan kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa obrolan pada pagi hari ini, mulai dari serunya dunia hukum, inspiratifnya menjadi calon pendidik, hingga kisah unik dari pasar wit-witan bersama Mak Lampir. Terima kasih untuk semua narasumber yang berbagi insight, juga teman-teman pengunjung dari pasar wit-witan sendiri dan penonton YouTube Untak Banyuwangi yang setia menyimak dari awal hingga akhir. Buat kamu yang belum kuliah, ingat, kampus cuman bukan tempat belajar, tapi tempat membentuk masa depan. Yuk bareng kami di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Untak itu kita adalah masa depan. Terima kasih semuanya. Majestic Banyuwangi, sebuah keagungan seni, budaya, dan pariwisata dari ujung timur Pulau Jawa. Kami bangga menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sejak 1980. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi, perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Untak Banyuwangi hadir dengan 6 fakultas dan 11 program studi.
memiliki fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik, serta telah terakreditasi B. Beragam unit kegiatan mahasiswa atau UKM menjadi media pengembangan potensi mahasiswa dalam mempertajam soft skills. Kami terus berbenah untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis iptek dan budaya, serta berjiwa kebangsaan. Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan.